Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Semaba. Selamat datang di Semaba Podcast. Podcastnya SMA Negeri 1 Banguntapan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sharing session tentang SSK Sekolah Siaga Kependudukan bersama Kak Denada. Kak Denada ini merupakan Duta Genre Kabupaten Sleman tahun 2021. Nah, kalian mesti pengen tahu kan Kak Denada itu siapa? Kenalan dulu yuk. Halo Kak Denada. Halo, Gimana nih Kak kabarnya? alhamdulillah sehat. Kamu gimana nih? Alhamdulillah sehat juga. Kak Denada, sekarang ada kesibukan apa nih? Oke, mungkin sedikit cerita ya teman-teman. Untuk kesibukan kali ini, saya baru sibuk yang pertama kuliah, yang kedua mungkin kehidupan berorganisasi ya, dan yang ketiga baru menjalankan dati di Duta Genre Sleman tahun 2021. Wah, kayaknya sibuk banget sih. Nah, Kak Denada ini merupakan mahasiswi Kebijakan Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Kak Denada ini memiliki banyak sekali prestasi. Nah, kali ini aku mau bacain prestasinya Kak Denada. Juara 1 FLS 2N Cabang Storytelling tingkat Kabupaten Kediri 2016, juara 2 Lomba Storytelling se-Ekskarisidenan Kediri 2016, juara 3 Olimpiade Pahlawan tingkat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017, finalis Best Speaker National School Debating Competition Daerah Istimewa Yogyakarta 2018, Best Speaker dalam Sosialisasi Pendidikan Kependudukan bagi Generasi Muda Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2018. Dan yang paling penting adalah juara 1 Duta Genre Kabupaten Sleman 2021. Nah, Kak Denada ini merupakan alumni dari SMABA tahun 2020, yaitu Sekolah Siaga Kependudukan. Nah, Kak Denada, aku kepo nih, mesti yang di rumah juga pada kepo kan? Gimana ceritanya Kak Denada bisa jadi Duta Genre? Oke, sedikit cerita juga ya mungkin. Jadi awal mula kenapa aku tertarik ikut genre ini, karena pertama diawali dengan kepedulianku terhadap teman-teman di lingkungan sekitar gitu. Jadi aku kan banyak lihat di lingkungan sekitar kita banyak nih remaja yang mereka masih nakal, mereka masih memakai drugs, masih banyak seks bebas gitu. Intinya apa ya, belum on track gitulah ya. Nah, aku pengen gimana sih caranya aku sebagai generasi muda tuh bisa ngebantu teman-teman aku yang dalam tanda kutip menyimpang gitu ya. Nah, aku pengen bisa benar-benar jadi edukator, jadi influencer bagi mereka. Gimana caranya aku bantu turut berkontribusi untuk meningkatkan kualitas remaja. Nah, genre ini salah satu program dari BKKBN yang mewadahi hal-hal seperti itu gitu. Nah, kemarin itu dari Duta Genre Kabupaten Sleman mengadakan kompetisi tentang ini. Jadi Duta Genre Kabupaten Sleman. Nah, aku lihat wah, ini wadah kompetitor yang bagus, kemudian ini wadah untuk berkontribusi yang bagus. Jadi aku harus ikut nih karena ini satu-satunya wadah di mana aku bisa berkontribusi gitu. Selain karena ini ya latar belakang kepedulian terhadap lingkungan, aku dulu kan juga ini sempat ikut di kependudukan ya di SMABA dulu. Alhamdulillah pernah mengurusi selama 1 tahun. Dan aku pengen ada kontinuitas dari situ. Karena dulu udah pernah mengurusi tentang kayak gitu, akhirnya wah nggak enak nih masa ya cuma berhenti di SMABA dulu gitu. Akhirnya ini ada event lagi, ada program lagi, akhirnya gas buat ikut lagi gitu sih. Wah, ternyata Kak Denada ini hebat banget ya. Dan ternyata cara jadi Duta Genre itu panjang banget prosesnya. Nah Kak, aku juga pengen tahu nih, kegiatan dari Duta Genre apaan sih? Mesti banyak banget ya kegiatannya, nggak sedikit kan? Iya, ya alhamdulillah ya. Sebelumnya mungkin aku pengen cerita sedikit ya ke teman-teman ini. Jadi genre itu kepanjangan dari Generasi Berencana. Nah, Generasi Berencana ini merupakan program di bawah naungan BKKBN yang diadakan untuk mempersiapkan remaja untuk kehidupan selanjutnya gitu, entah di jenjang pendidikan, jenjang karir, dan terutama di jenjang dalam persiapan untuk berkeluarga gitu teman-teman. Nah, kegiatan di Duta Genre ini banyak teman-teman, terutama kalau dari para dutanya atau dari teman-teman yang mengurusi di Duta ini, kita banyak melakukan, satu, kita sebagai icon dari teman-teman generasi muda, gitu, sebagai role model, sebagai contoh spread positivity. Terus yang kedua, kita sebagai influencer, yaitu sebagai edukator bagi teman-teman, kita melaksanakan berbagai sosialisasi, mengadakan berbagai kegiatan baik online atau offline terkait
program-program genre terkait beberapa program yang kita canangkan seperti kependudukan, case pro atau kesehatan reproduksi, kemudian tentang kehidupan berencana gitu. Jadi selain kita sebagai icon, kita juga sebagai edukator dan sosialisator. Oh, jadi ternyata genre itu kayak gitu ya Kak? Baru tahu sih. Mesti yang di rumah juga baru tahu kan tentang genre. Nah, kemudian kita kupas lagi. Kemudian hubungannya genre ini dengan SSK, Sekolah Siaga Kependudukan, itu apa ya Kak kira-kira hubungannya? Oke, mungkin sedikit cerita ya teman-teman. Jadi di genre ini kita kan tadi yang sempat aku bilang di awal, kita ada beberapa program nih. Nah, kependudukan ini masuk salah satu program yang memang dicanangkan dan dikampanyekan oleh genre gitu. Kenapa sih kok kependudukan ini tuh benar-benar digencarkan juga? Karena kependudukan itu masuk salah satu faktor penting yang menentukan suatu bangsa dan negara. Nah, pemuda, kita remaja ini itu kan sebagai agent of change, atau kita sebagai iron stock-nya, dalam artian ya kita yang benar-benar menentukan gimana sih masa depan bangsa dan negara gitu. Makanya nih kita harus paham, harus ngerti, harus aware juga soal kependudukan. Kalau kita tahu nih, kita aware soal kependudukan di Indonesia, kita paham, oh Indonesia tuh masalahnya gini di pendudukan, otomatis secara tidak langsung kita juga belajar, oh cara menyelesaikan permasalahan itu kayak gini. Jadi kita sebagai remaja tuh tahu, bisa memposisikan diri dan bisa bantu nge-solve berbagai problem yang ada di Indonesia terkait kependudukannya gitu. Wah, ini kita para generasi milenial nih harus tahu banget tentang SSK, penting banget itu. Nah, sekolah kita ini kan mulai turut bergabung dengan SSK. Untuk apa sih Kak kita belajar tentang kependudukan? Sepenting apa gitu kependudukan itu buat kita? Oke, mungkin kalau dari perspektif aku lihatnya kependudukan itu sebagai sesuatu isu yang benar-benar harus remaja itu tahu, mereka sadar, mereka paham, mereka peduli gitu. Karena apa? Karena yang aku bilang tadi, kependudukan itu kan salah satu faktor penting yang menentukan bangsa dan negara ya. Kalau remajanya aja atau generasi muda yang dominan di Indonesia mereka nggak sadar, mereka nggak tahu, otomatis permasalahan-permasalahan seperti ledakan penduduk, kemudian seperti penyebaran drugs atau enggak seks bebas, yang itu notabene mereka bisa menghasilkan generasi muda yang dalam tanda kutip kurang baik atau kurang berkualitas. Nah, kalau kita aja sebagai remaja nggak aware soal itu, banyak seks bebas, banyak persebaran drugs, kemudian peningkatan penduduknya itu sampai meledak, otomatis kan Indonesia nggak bakal maju-maju gitu. Makanya itu. Iya, makanya gimana caranya kependudukan ini tuh jadi salah satu program yang bisa kita bawa ke setiap sekolah. Nah, aku bangganya banget sama Smaba ini, dia menjadi salah satu sekolah yang jadi sekolah siaga kependudukan ya. Dia yang memang sudah mencanangkan program kependudukan itu untuk masuk ke berbagai aspek sekolahnya, termasuk pelajaran ataupun berbagai kegiatan. Gitu sih. Apalagi Smaba ini mau ikut lomba SSK. Hebat banget bukan sih? Habis itu, nah kependudukan itu kan artinya banyak banget. Kan nggak cuma satu kan ya artinya. Nah, sebagai pelajar kita tuh harus mempelajari yang mana Kak? Kalau kependudukan ya, mungkin kependudukan ini kalau aku lihatnya sekarang kan masih menjadi hal yang kurang dibahas ya, masih rada tabu lah kalau buat dibahas remaja gitu kan ya. Kalau aku melihatnya kependudukan yang perlu dipahami oleh remaja itu adalah tentang bagaimana mereka menyiapkan kehidupan berkeluarganya. Kenapa sih kok kehidupan berkeluarga yang harus dipersiapkan? Karena kependudukan itu kan salah satunya berkaitan dengan jumlah penduduk di Indonesia ya. Berkaitan juga dengan kualitas penduduknya. Kita, remaja ini, kan besok yang bakal jadi penerus. Iya, penerus, bakal jadi penduduknya juga yang bakal melahirkan generasi-generasi muda juga. Kalau kita paham, semisal nih, dari BKKBN ada program 2 anak cukup gitu. Terus ada program terkait KB, kemudian ada program terkait kesehatan reproduksi dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai generasi muda harus paham nih, paham terkait berbagai edukasi tentang kependudukan, kita paham tentang gimana sih apa yang harus dipersiapkan sebelum kehidupan berkeluarga itu gitu. Jadi menurutku remaja harus paham terkait permasalahan kependudukan dan permasalahan tentang bagaimana dia harus menyiapkan diri untuk kehidupan berkeluarganya dia gitu. Karena secara nggak langsung kehidupan berkeluarga itu bakal berpengaruh ke bangsa dan negara juga gitu. Wah, ternyata berpengaruh sekali ya kawan-kawan. Kita harus mempelajari tentang kependudukan karena penting banget sih itu. Nah, manfaatnya untuk mempelajari kependudukan itu apa? Kalau untuk masyarakat, tadi kan untuk pelajar sendiri kan? Ya. Sebenarnya kalau untuk masyarakat sendiri
poin sekarang mungkin lebih ke ini ya, meningkatkan kesadaran mereka tentang berbagai isu kependudukan. Karena mungkin banyak masyarakat yang belum aware soal kependudukan. Ya mereka nggak notice kalau sebenarnya kependudukan kita tuh dalam tanda kutip ada bermasalah, misalnya kayak ledakan penduduk, kemudian kualitas sumber daya manusianya itu kurang gitu loh. Banyak masyarakat yang belum aware terkait kualitas penduduknya gitu. Padahal yang menentukan maju atau tidaknya suatu negara itu kan ya sumber dayanya ya. Kalau kita dari sumber dayanya aja nggak berkualitas, ya gimana mau ngolah Indonesia gimana gitu mau kan maju ya. Iya. negaranya, makanya itu. Nah, habis itu Kak, terkait dengan generasi milenial kan kayak susah banget ya. Mungkin minim pengetahuan mereka tentang kependudukan ini gitu. Nah, habis itu peran generasi milenial ini untuk kependudukan itu apa Kak? Oke, mungkin ini juga peran generasi milenial untuk Indonesia dan terkait dengan kependudukan ini ya. Kalau aku melihatnya, aku berharap banget nih teman-teman generasi muda, teman-teman remaja itu bisa menerapkan 3 hal. I aware, I care, I do gitu. I aware artinya saya menyadari, I care saya peduli, I do saya melakukan. I aware, I care, I do ini berkaitan dengan kependudukan. Yang pertama, kita harus menyadari, oh masalah kependudukan tuh ada gitu. Kita harus sadar gimana dinamikanya, apa aja isu-isu yang emang baru panas di Indonesia gitu. Jadi kita tahu masalahnya apa. Kemudian I care, saya peduli gitu. Kita peduli. Pedulinya dalam bentuk apa? Pedulinya tuh bisa dalam bentuk kita turut berkontribusi. Semisal, satu, ikut mengedukasi teman-teman terkait kehidupan berencana, terkait untuk mengkampanyekan kita harus hidup PHBS, kemudian kita harus merencanakan masa depan, kehidupan berkeluarga dan kehidupan karir dengan baik gitu, sehingga kita sebagai Iron Stock itu ada kontribusi buat jadi generasi yang berencana. Otomatis secara nggak langsung kalau kitanya aja udah berkualitas, kita pasti memberikan kontribusi yang baik buat bangsa dan negara. Otomatis kependudukan juga kekontrol nih. Nah, selain sebagai edukator juga, menurutku kita sebagai remaja itu juga harus sering mengadakan kegiatan atau sering sharing lah tentang kependudukan, tentang remaja. Karena kependudukan dan remaja itu sesuatu hal yang menurutku belum kesebar rata di semua sekolah, dan emang itu jadi bahasan yang baru. Nah, aku pengen nih teman-teman semua mulai cari, mulai peduli dan mulai aware dengan permasalahan kependudukan ini gitu. Nah, tadi teman-teman masih ingat nggak sih namanya I aware, I care, sama I do. Nah, habis itu jadi Kak, kemarin ya aku mau sedikit cerita. Kemarin di sekolah ini, karena aku ikut program PR. Nah, itu kita itu habis ngadain webinar. Webinarnya itu temanya Love, Sex, and Dating. Nah, kita tuh ngambil dari data-data masyarakat tentang pernikahan dini di Kapanewon Bangtapan. Nggak tahu ya, itu akhir-akhir ini tuh melunjak banget tentang pernikahan dini. Itu solusinya gimana Kak kira-kira? Oke, sebenarnya isu pernikahan dini tuh jadi isu yang cukup berat juga, karena di genre sendiri pun kita juga masih berusaha banget buat gimana sih caranya menekan angka pernikahan dini ini gitu loh. Karena aku ngelihatnya pernikahan dini di terutama Kabupaten Sleman ya, ataupun di daerah lain, banyak media sosial yang mengglorifikasi dalam artian nikah dini tuh enak loh. Maksudnya mereka banyak yang bilang kayak gitu kan, padahal mereka nggak tahu konsekuensi di balik nikah dini itu apa gitu loh. Mungkin buat teman-teman juga nih ya, kenapa sih teman-teman kok kita harus menghindari nikah dini dulu gitu? Konsekuensinya tuh gede banget teman-teman. Sebelum menikah tuh banyak hal yang harus kita persiapkan, nggak cuma waton sebatas cinta dan kamu nikah gitu loh. Padahal finansial harus dipersiapkan, emosional dipersiapkan, psikologis dipersiapkan gitu kan ya. Nah, kenapa kita harus menghindari nikah dini gitu? Aku pengen pesen ke teman-teman semua nih. Karena yang pertama, kalau kita nikah dini, emosional kita kan rata-rata belum mateng ya. Mental juga belum kuat gitu. Pasti sering cekcok gitu. Ya masa kita masih muda sering cekcok kan? Enggak banget kan ya. Kita generasi muda yang jadi Iron Stock, yang pemikirannya masih fresh, yang tenaganya masih gede. Masa harus di umur muda harus dicekcokkan dengan permasalahan pernikahan kan? Ya mending enggak gitu kan ya. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, ada resiko penyakit menular seksual. Itu bahaya banget kan? Iya, kan ya. Itu terus yang ketiga, kita pasti cerai gitu. Sering banget kasus-kasus dari
orang-orang yang nikah muda itu pasti kebanyakan cerai ya, karena itu Masalah tadi. dikit gitu habis itu langsung berantem. Iya, berantem dikit cerai, apalagi finansial juga belum mateng gitu kan ya. Itu mungkin ya teman-teman, kita bisa menghindari nikah dini terutama. Terus gimana sih caranya supaya remaja ini terhindar dari nikah dini? Saran aku mungkin dari teman-teman genre juga berpesan ya ke teman-teman. Yang pertama, gabung ke Pick R kayak kamu tadi ya. Kenapa harus gabung di Pick R? Kenapa harus gabung di genre gitu? Karena Pick R dan genre ini ada salah satu wadah di mana kita bisa belajar banyak nih tentang kependudukan, tentang remaja, tentang gimana cara merencanakan kehidupan ke depannya. Enggak cuma sebatas kita belajar tentang remaja atau kependudukan. Di genre ini kita juga belajar tentang gimana sih ngasah life skill gitu, gimana ngasah potensi diri kita gitu. Kita di situ juga disediakan room counseling. Jadi semisal teman-teman remaja, teman-teman generasi muda ada masalah, kita menyediakan teman-teman bisa langsung DM ke salah satu akun genre ataupun ke Pick R Kapanewon masing-masing. Jadi teman-teman yang misal ada masalah nih, nggak usah yang frustasi, nggak usah sampai yang bunuh diri, lari ke drugs atau lari ke hal-hal yang negatif. Kita menyediakan platform itu gitu loh. Kita bisa saling sharing dan teman-teman bisa pastikan kalau rahasianya pasti terjamin, nggak akan bocor kemana-mana gitu ya. Nah itu mungkin yang pertama, maksimalkan potensi diri dengan banyak ikut organisasi, ikut Pick R gitu. Dan yang kedua, kita lebih aware dan care sama pendidikan dan pendidikan sama karir kita. Remaja tuh kan punya 5 transisi kehidupan ya. Yang pertama, di pendidikannya dulu, kita harus menyelesaikan pendidikan. Yang kedua, harus bangun karir. Yang ketiga, baru menyelesaikan atau mulai membangun masalah atau yang berhubungan dengan keluarga kita. Kita baru membangun keluarga kalau udah siap secara finansial, mental, dan psikologis gitu. Terus habis itu baru kehidupan bermasyarakat dan baru kehidupan bernegara gitu. Wah, gak nyangka banget nih teman-teman, kita udah ada di akhir session dari podcast Maba hari ini tentang SSK, Sekolah Siaga Kependudukan. Nah, untuk mengakhiri acara hari ini Kak, kira-kira kesan pesannya apa ya untuk hari ini? Untuk yang ada di rumah deh, untuk yang nonton, apa aja pesannya? Oke, mungkin aku sedikit menyampaikan terkait pesan ke generasi muda ya, ke teman-teman remaja nih. Yang pertama, melakukan yang terbaik di setiap kesempatan, kemudian menjadi versi terbaik diri sendiri, dan berterima kasih dengan mengembalikan ke sekitar. Kenapa nih teman-teman kayak gitu? Yang pertama, tadi harus melakukan yang terbaik di setiap kesempatan. Saya percaya kesuksesan itu pertemuan antara kesiapan dengan kesempatan. Nah, kesiapan itu kan bisa kita persiapin ya, sedangkan kesempatan kan nggak bisa kita duga kapan datangnya. Kalau kesempatan itu datang, tapi posisi kita belum siap, ya kita lewat terus, suksesnya bakal keundur terus. Jadi kita fokus ke hal yang bisa kita kontrol gitu. Kita fokus ke hal yang bisa kita improve. Jadi kalau kesempatan itu datang, kita udah siap dan sukses gitu. Yang pertama, selalu melakukan yang terbaik di setiap kesempatan. Sekecil apapun kesempatan itu, sekecil apapun pekerjaan itu, lakuin yang terbaik. Terus yang kedua, menjadi versi terbaik diri sendiri. Aku percaya setiap remaja, setiap manusia, setiap generasi muda itu mereka punya potensi diri masing-masing. Mereka punya keunikan diri masing-masing. Kita nggak harus kok jadi orang lain gitu. Kita maksimalin aja potensi yang ada di diri kita gitu. Malahan itu bisa jadi ciri khas yang ngebangun kamu. Itu bisa jadi ciri khas branding diri kamu gitu. Maksimalkan kamu suka apa, potensimu apa, passionmu di mana, kembangkan sebaik mungkin gitu. Dan yang terakhir, berterima kasih dengan mengembalikan ke sekitar. Kita dapat ilmu, kita dapat pelajaran itu kan dari orang lain ya, dari guru, dari teman, dari lingkungan gitu. Nah, karena kita dapat ilmu itu aja dari orang lain, dari lingkungan, ya kita harus berterima kasih dengan mengembalikan sekitar. Kita dapat itu dari orang lain, ya kita harus kasih feedback itu ke lingkungan lagi gitu. Ibaratnya ada balas budi dari kita ke lingkungan, ada balas budi kita ke lingkungan sekitar. Jadi kita bisa kasih impact, kita bisa kasih kontribusi yang bagus, kita bisa spread positivity, bisa menebar kebermanfaatan lah untuk lingkungan sekitar. Mungkin itu teman-teman. Lakuin yang terbaik di setiap kesempatan, menjadi versi terbaik diri sendiri, dan berterima kasih dengan mengembalikan ke sekitar. Gak nyangka banget kan kita udah ada pada sesi akhir. Nah, semua pertanyaan udah dijawab sama Kak Denada. Terima kasih banyak Kak Denada untuk hari ini udah meluangkan waktunya yang padahal Kak Denada hari ini sibuk banget loh. Gak apa-apa, santai. Kita kan juga ini ya sama-sama bersinergi buat bangun buat bangun sinergi yang positif, buat di-spread ke teman-teman juga gitu. Aku yang makasih banget udah diundang buat hari ini. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dadah.